Pemimpin diciptakan dari lingkungannya, bukan tentang secara instan ataupun privilege semata. Halo semuanya, perkenalkan saya Dimas Pangestu dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Berbicara tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan adalah konsep di mana banyak hal yang perlu diperlukan. Salah satunya adalah tentang keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial di sini yang diharapkan dia mampu untuk yang pertama dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, dia mampu juga untuk mengekspresikan dirinya. Yang ketiga, dia dapat untuk menyelesaikan masalahnya. Dan konsep kesejahteraan ini erat kaitan juga dengan pembangunan. Pembangunan yang diharapkan adalah mencakup semua aspek, teman-teman. Aspek yang diharapkan tersebut tercipta dari banyak bidang. Nah, kemudian jika kita lihat dan menilik lebih dalam, pembangunan sekarang kebanyakan hanya terfokus pada kapitalisme, hanya menguntungkan dan juga tidak memperhatikan lingkungan sekitar, masyarakatnya, yang menyebabkan hal tersebut menjadikan dampak domino yang menyebabkan rusaknya lingkungan, menghilangnya kebudayaan ataupun ada dari masyarakat tersebut, dan mungkin hilangnya ekonomi dari masyarakat yang ada di sekitar pembangunan tersebut. Nah, sekarang juga ramai diperbincangkan teman-teman tentang SDGs ataupun pembangunan berkelanjutan. Di SDGs ada 17 poin yang dapat teman-teman kaji bersama. Pembangunan berkelanjutan di sini itu jika kita wujudkan dengan baik dan dikombinasikan dalam untuk pembangunan, maka akan menciptakan sebuah kesejahteraan. Berikutnya, kita dari SDGs tersebut dilakukan untuk melihat potensi yang ada di masyarakat, yang ada di Indonesia. Indonesia mempunyai banyak sekali potensi dari sumber daya alam, mineralnya, barang tambangnya, dan lain sebagainya yang menyebabkan Indonesia sangat kaya. Potensi yang ada di Indonesia sangat banyak dan konsep pengambilannya hanya terfokus pada eksploitasi yang berlebihan, tidak memperhatikan konsep konservasi, dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan teman-teman jika tidak untuk segera ditindaklanjuti. Kita bisa saja mungkin sumber daya ini hanya kita nikmati hari ini saja, namun untuk kedepannya mungkin akan hilang. Oleh karena itu, saya Dimas Pangestu memperkenalkan untuk konsep Geopark. Geopark adalah konsep pembangunan masa depan. Geopark adalah sebuah kawasan yang terintegrasi dan memiliki beberapa keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman geodiversity, berkaitan dengan mineral, barang tambang, dan lain sebagainya. Yang berikutnya berkaitan dengan keberagaman biologi. Yang ketiga berkaitan dengan keberagaman budaya. Dan pengembangannya dilakukan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan dilakukan secara menyeluruh, meliputi banyak komponen masyarakat untuk tujuan utama mensejahterakan masyarakat. Dan di Indonesia sudah terdapat 6 UNESCO Global Geopark dan juga tersebar belasan nasional geopark. Dan konsep ini dilakukan pembangunan melalui 3 pilar. Yang pertama adalah pilar edukasi. Yang kedua adalah pengembangan ekonomi lokal. Yang ketiga berkaitan dengan pilar konservasi. Pilar edukasi yang di sini yang dimaksud adalah pembangunan yang akan dilakukan tidak hanya terfokus pada infrastruktur saja, namun juga tentang subjeknya, manusianya. Yang kedua tentang konservasi, tentang pengembangan ekonomi lokal, itu berkaitan dengan masyarakatnya terus dikembangkan, diberdayakan untuk nantinya dapat diwujudkan sebuah masyarakat yang unggul dan swadaya. Yang ketiga berkaitan dengan konservasi, di mana pembangunan yang berkelanjutan tersebut juga dilakukan secara untuk melestarikan alamnya, lingkungannya. Jadi seimbang teman-teman, tidak hanya infrastruktur yang bagus, namun juga diimbangi dengan konsep konservasi. Nah, dari pilar-pilar tersebut, kemudian apa sih yang menyebabkan geopark ini lebih unggul? Apa yang menjadikan geopark ini lebih berbeda dibandingkan konsep pembangunan yang lain? Konsep geopark ini depankan konsep partisipasi dan juga bottom up, teman-teman. Di mana masalah ataupun konsep yang akan diterapkan itu berdasarkan dari bawah kemudian dari atas, sehingga implementasinya akan tepat sesuai dengan sasaran. Berikutnya juga ada payung hukumnya, teman-teman.
Payung hukum di sini yang pertama adalah tentang Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019. Yang kedua, Peraturan Menteri PPN atau Bappenas tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark tahun 2021 tahun 2025. Di sana sudah jelas teman-teman konsep pedoman di sana terkait dengan konsep pembangunannya, bagaimana sih mekanismenya, tentang rencana perencanaannya, implementasinya, dan apa saja yang perlu diperhatikan, semuanya sudah ada teman-teman. Nah, itu yang membedakannya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dari konsep pembangunan tersebut. Itu berkaitan dengan apa saja yang boleh dilakukan dan juga tidak, teman-teman. Tersebut juga sudah ada yang tercantum dalam pedoman tersebut. Dan kita perlukan siapa sih akan menjadi penggeraknya? Yaitu adalah pemudanya. Pemuda di sini akan menjadi motor penggerak perubahan tersebut. Dan berkaitan dengan hal tersebut, disinilah kita perlukan teman-teman semuanya, seorang pemimpin yang dapat melakukan sebuah perubahan besar. Pemimpin di sini adalah seorang pemuda yang dia mampu untuk melihat situasi, potensi, dan untuk dilakukan inovasi perkembangan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Besar harapan Indonesia agar nantinya dapat mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Nah, konsep geopark ini sangat lengkap teman-teman, mencakup dari proses perencanaan yang komprehensif, kemudian ada payung hukumnya, juga tentang memperhatikan tentang subjek yang akan melakukannya, yaitu kita sebagai manusia melalui pilar edukasi, kemudian program-program lain yang disesuaikan dengan potensi lokal melalui konsep pengembangan ekonomi lokal di pilar kedua geopark, dan juga pilar ketiga tentang konsep konservasi, yang dimana tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur semata, namun memperhatikan lingkungan sehingga akan berjalan beriringan, teman-teman. Dan yang perlu kita perhatikan juga tentang pengawasan di sini. Kita memerlukan semua komponen untuk dapat bersinergi bersama untuk segala komponen seperti secara holistik dapat bersinergi bersama untuk mengawasi jalannya perkembangan dari geopark tersebut. Kita akan melakukan program-program yang akan relevan karena konsep geopark adalah bottom up, dan hal tersebut diperlukan pengawasan yang ekstra sehingga apa yang tujuan kita bersama akan tercapai sesuai dengan tagline geopark, memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat. Sekian dari saya, salam inspirasi.